berkolaborasi dengan kami untuk mewujudkan program ini gitu ya, sehingga kita bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung. Yang terhormat juga Bapak Ibu narasumber yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi secara langsung kepada teman-teman pelaku usaha serta teman-teman peserta yang kami banggakan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas antusiasmenya untuk mengikuti kegiatan hari ini, karena dari lebih dari 80 yang telah mendaftar, hanya 20 yang terpilih gitu ya untuk mengikuti kegiatan. Jadi tepuk tangan karena luar biasa sekali ya teman-teman bisa terpilih. Bapak Ibu, mungkin sebagai sedikit perkenalan gitu ya, karena biasanya kan tak kenal maka tak sayang. Sedikit perkenalan bahwa OCBC ini adalah sebuah perbankan dengan visi untuk menjadi mitra terpercaya untuk meningkatkan kualitas hidup. OCBC juga merupakan bagian dari OCBC Group yang hadir di berbagai negara Pasifik, Asia Pasifik. Nah, untuk mendukung komitmen ini, OCBC melalui tim CSR mendukung keberlanjutan komunitas lokal dan juga lingkungan melalui 3 pilar utama, yaitu pilar edukasi yang fokus terhadap pemberdayaan pelaku usaha dan juga teman-teman pelajar, dan juga pilar kesehatan dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, dan terakhir ada juga kemanusiaan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan juga berbagai kegiatan kerelawanan yang dijalankan oleh karyawan OCBC. Nah, terakhir ini juga bagian dari gerakan kami yang baru muncul, yaitu semua bisa financially fit, di mana OCBC menyediakan edukasi finansial yang ramah bagi teman-teman disabilitas melalui situs ruangmenyala.com. Jadi Bapak Ibu nanti boleh dicek karena di sana kita menyediakan video edukasi yang dilengkapi oleh subtitle dan juru bahasa isyarat. Kemudian ada audiobook bagi teman-teman yang mau tahu gimana sih sehat finansial gitu ya, jurus-jurusnya seperti apa. Dan di luar kegiatan hari ini kita juga ada kelas keuangan online ataupun offline yang menyediakan juru bahasa isyarat juga. Jadi nanti teman-teman, saya tertarik nih Mbak buat ikut kelas-kelas yang lainnya, ini boleh sekali dapatkan informasinya di ruangmenyala.com atau di Instagram kami tadi di OCBC Melaju Jauh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan gitu ya, apa sih rangkaian dari program ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan mendapatkan sesi workshop yang pertama yang akan fokus terhadap pengelolaan keuangan bisnis Bapak Ibu. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana mengatur arus kas dan juga pencatatan keuangan bisnis. Nanti siang kita akan belajar bagaimana melatih bisnisnya biar semakin fit dan siap terima akses kredit. Kemudian besok kita akan belajar gimana nih punya usaha yang lebih menarik gitu ya untuk calon pembeli atau konsumen. Kita akan belajar bagaimana melakukan desain dan branding packaging untuk bisnis. Dan di sesi kedua kita akan fokus ke bagaimana nih memasarkan produk-produknya di media sosial. Oke, semoga Bapak Ibu antusias ya sampai nanti besok mengikuti pelatihannya. Nah, yang gak kalah menarik Bapak Ibu, setelah mengikuti workshop, Bapak Ibu bisa mengikuti kompetisi bisnis, di mana kompetisi bisnis ini kami akan menyediakan hadiah senilai total 50 juta dan juga dukungan lainnya ya bisnis Bapak Ibu semakin naik level. Yang pertama, bagi 3 pemenang terbaik akan ada dana bisnis dalam bentuk tabungan emas, di mana pemenang pertama ini akan memenangkan dana bisnis sebesar 25 juta. Untuk tangan sangat yang tidak sabar. Setelah ini ya sebentar. Dana bisnis sebesar 15 juta untuk pemenang kedua dan dana bisnis sebesar 10 juta untuk pemenang yang ketiga. Wah, pasti gak sabar ya Bapak
keuangan Bapak Ibu. Jadi kan hari ini rame-rame ya, tapi nanti Bapak Ibu yang menang akan mendapatkan kesempatan buat konsultasi lebih dalam dengan OCBC. Jadi di situ Bapak Ibu bisa curhat gitu ya tentang kondisi keuangan bisnisnya, apa yang mau diperbaiki. Nah nanti dari sana tim OCBC akan membimbing langsung nih teman-teman pelaku usaha gitu. Jadi nggak perlu malu-malu ketika nanti konsultasi. Sama yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita akan mendukung pembuatan logo buat usaha Bapak Ibu gitu. Jadi dia mungkin sekarang udah ada gitu ya, tapi mau dibuat lebih next level lagi atau lebih menarik lagi, nah ini bisa kami dukung juga. Semoga menarik nih. Menariknya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Nah, jadi bagaimana nih saya sedikit menjelaskan ya Bapak Ibu mekanismenya, tapi nanti kita akan mengirimkan lebih detailnya buat Bapak Ibu pelajari. Jadi setelah workshop besok hari Jumat, Bapak Ibu akan kita kasih presentasi template ya yang bisa Bapak Ibu isi di sana. Apa aja sih yang harus diisi gitu ya? Pertama, ini Bapak Ibu harus mengisi profil usahanya, apa yang dijual, atau jasa apa yang ditawarkan. Kemudian Bapak Ibu bisa menceritakan apa sih kendala atau masalah yang biasanya dihadapi. Misalnya, arus kasnya negatif atau pemasarannya belum optimal dan sebagainya. Kemudian di sini Bapak Ibu yang akan kami nilai solusi atau inovasi apa sih yang ingin Bapak Ibu bawa ke bisnisnya berdasarkan workshop yang udah kita pelajari nih Bapak Ibu. Jadi inovasi secara branding, inovasi secara pemasaran, sampai strategi pengelolaan keuangannya, apa yang mau diperbaiki gitu Bapak Ibu ke depannya. Nanti setelah Bapak Ibu mengumpulkan presentasinya di batas pengumpulannya ini di Rabu 31 Juli, kami akan memilih lagi nih Bapak Ibu 10 presentasi yang terbaik gitu ya. Nanti baru dari 10 peserta ini akan melakukan presentasi di hadapan juri, di mana dari 10 peserta akan ada 3 dengan nilai tertinggi yang memenangkan kesempatan tadi. Tapi Bapak Ibu yang belum terpilih tidak usah berkecil hati ya, karena kita di sini juga masih belajar. Jadi kalau misalnya belum terpilih masih boleh hadir di sesi penjurian biar sekaligus belajar gitu ya, gimana sih membuat proposal ataupun melakukan presentasi. Kenapa kita mengadakan ini Bapak Ibu? Karena sebagai wadah untuk Bapak Ibu bisa latihan juga gitu ya, karena biasanya untuk mengembangkan usahanya, salah satunya dengan mengakses kredit itu memang membutuhkan proposal seperti ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu anggap saja ini proses latihan ya untuk menyusun sebuah proposal. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu, semoga ini bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus bisa menjadi pelajaran yang baik untuk Bapak Ibu bersama kita kembangkan bisnisnya biar semakin naik level dan melaju jauh. Baik Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan gitu ya ke para narasumber boleh sekali, karena keaktifan Bapak Ibu dalam bertanya menjadi salah satu penilaian kami juga nih ketika nanti proses penjurian. Baik, sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fania atas penjelasannya. Gimana? Makin semangat nggak Bapak Ibu semua? Semangat ya. Tadi hadiahnya berapa? 25 juta, luar biasa gitu ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu dapatkan dengan nanti memberikan kayak tugas ya, isi tugasnya gitu kan, informasi mengenai profil usahanya Bapak Ibu, kendalanya seperti apa, lalu juga disebutkan rencana inovasinya apa nih, pengen ngapain, misalnya pengen packagingnya diubah atau apa. Nah, nanti seluruh kelas yang Bapak Ibu ikuti di dalam workshop ini itu bisa jadi bekal buat Bapak Ibu menyusun bahan presentasi tersebut. Sudah siap Bapak Ibu semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi utama kita yang pertama, yaitu sesi pelatihan dengan topik strategi
kiat mengatur arus kas atau cash flow, dan pencatatan keuangan bisnis. Materi ini akan dibawakan oleh Mas Ian Setiawan selaku SME Funding Specialist OCBC. Mari kita sambut dengan meriah. Ini Mas Ian Setiawan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Senang sekali bisa hadir di sini, bisa bertemu dengan rekan semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena yang paling penting adalah sehat. Ya. Sebelum kita melakukan kegiatan, sebelum kita berbisnis, yang paling penting adalah sehat kita dulu. Ya, kalau sehat apapun pasti terwujud. Amin. Ya, oke. Perkenalkan Bapak rekan-rekan semua, saya panggil rekan-rekan yang kalian mengikuti dari MC tadi. Saya Ian Setiawan, SME Funding Spesialis dari Bank OCBC. Ya, sebelum saya memulai sesi ini, ya sesi 1,5 jam kita, izinkan saya untuk pantun dulu Pak. Ya, tadi saya gara-gara lihat belum meletok tadi Pak, jadi saya mau pantun dulu. Ya, nah, kalau nanti jawab bisa ya, bisa ya. Oke, pagi-pagi makan nasi uduk. Tidak lupa pakai kerupuk. Perkenalkan saya Ian Setiawan yang akan menemani Bapak Ibu dalam setengah hari ini. Oke, belum muncul di sesi kita. Tapi kalian dari mana semua, dari Jakarta atau ada dari Tangerang, ada dari Bekasi? Sama Bu, saya juga dari Bekasi. Ya, ada dari mana Bogor? Bogor. Ada dari Tangerang? Nggak ada ya? Bekasi mana sih Bekasi? Lalu Bu ya. Saya di Bekasinya di ini Bu, BSD belakang Sumanepot. Ya, beda sama tembok aja. Sana ya. Ayo, semoga sukses ya Bu ya. Nanti dengan kita mulai sesi. Oke. Udah bisa? Udah. Oke. Ini kalau saya kenalin ya, saya ini di bank ini udah 18 tahun Bapak Ibu. Ya. Lama banget, udah benar-benar dari lulus kuliah saya masuk ke bank dan sekarang sudah 18 tahun. Udah keliling-keliling, udah tiba di Batam, di Medan, Surabaya, Balikpapan, ya, dan kembali ke Jakarta. Udah apa aja yang diisi dari customer service, kenalan semua, sampai saya dipegang di wilayah sudah, dan tahun ini saya ada di SME Funding. Ngapain ya, di tempatan saya adalah bagaimana supaya rekan-rekan sekalian dalam bisnis itu bisa efisien ya dalam bertransaksi dan tentunya mudah ya, mudah dalam transaksi perbankan ya, dan juga banyak cuan buat bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, itu ya perkenalan saya ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, tadi kan judulnya ada ya. Nah ini kita kenalin dulu nih. Tadi juga disampaikan ya OCBC. OCBC itu secara regional kita memang dipunyai oleh OCBC Singapura. Ya, di regional kita bisa sampai Australia, Dubai, ya udah mana-mana Bapak Ibu ya. Dan kita juga kalau nanti ada ngomong Singapura, mau ke Hong Kong, ya itu bisa dipakai rekening OCBC. Ya, ini sekilas tentang OCBC. Ya, ada OCBC Amin, ya, kemudian ada. Nah, sini juga ada kita punya sister company kita, ada di Sistem. Ya, itu ya. Oke, next, ya. Kemudian juga dengan kemampuan kita OCBC Bank, Bapak Ibu dengan mudah untuk melakukan transaksi. Ya tentunya kalau Bapak Ibu Singapura transaksi semua juga jadi gratis untuk tarik tunai maupun belanja di Singapura atau menaik MRT ya yang biasanya pakai kartu ya, di kita nggak usah pakai tap, kita punya kartu itu udah bapak ibu udah bisa masuk ke MRT tersebut ya. Kemudian juga kita juga mendorong pengetahuan di dalam ya, jalan kita panjang
ya untuk bagaimana kita ikut serta mendorong dari ekonomi yang ada di Indonesia dan global. Ya, kemudian juga kita adalah udah dari tahun 41 ya, kalau kita tahu ya merdeka kita aja 45 ya, tapi kita udah dari 41 udah ada. Di mana? Di Bandung. Dulu namanya NISP, singkatan dari Netherlands Indonesia apa tuh? Parties P apa? Apa? Oh, bahasa Belanda ya. Ya, terus kemudian berubah lagi menjadi nilai inti sehari penyimpan ya, dari bahasa Belanda ke Indonesia. Kemudian perjalanan waktu ini ada di Bandung. Dulu warnanya biru ya, kalau sekarang merah menyala. Dan dulu warnanya biru, kemudian kita kita berubah ya menjadi OCBC NISP. Kemudian pada tahun lalu kita sudah dipunyai oleh OCBC Singapura ya, 99% sahamnya. Ya, jadi namanya berubah menjadi OCBC Indonesia. Kenapa? Untuk tadi secara regional kita memperkuat secara regional ya, sehingga Bapak Ibu mudah untuk melakukan transaksi baik di Indonesia maupun di kawasan Asia ya, itu. Jadi kemudahan untuk transaksi. Oke. Nah, kalau dilihat ini udah tua banget kita. Penghargaannya udah banyak banget. Ya, mulai dari lembaga keuangan dan non keuangan. Bisa dilihat ya, jadi kalau saya hitungin udah susah ya, tapi kita sangat bergengsi dan kita juga menjadi base SME Bank ya selama 10 tahun berturut-turut. Tepuk tangan dong buat OCBC. Terima kasih Bapak ya. Oke, kemudian next ya, kita mulai ya. Jadi sesinya saya adalah bagaimana cara mengatur cash flow ya dalam catatan keuangan bisnis. Penting nggak sih? Penting nggak? Penting. Oh ya, sebelumnya nanti kalau yang bertanya langsung bertanya aja ya. Jangan sampai nanti di akhir sesi kita lupa. Ya. Penting nggak? Penting banget atau penting aja? Kenapa, Bapak Ibu? Biar apa? Biar terjaga keuangan. Biar terjaga keuangannya. Nah, sini saya ilustrasikan seperti jalan raya. Ya, kenapa jalan raya? Ini ada dua. Ada dua jalur. Ada saling ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Nah, seperti arus kas. Arus kas itu sama kan? Ada yang masuk, ada yang keluar. Gimana nanti kalau misalnya kalau yang masuk keluar itu nggak seimbang, Bapak Ibu? Gimana? Apa yang terjadi? Bangkrut, macet. Barang kita udah seneng nih, kita mau usaha nih. Udah tadi saya lihat bir kotok, saya langsung tertarik tuh tadi. Ya, karena itu terus terang kecil saya minum itu waktu kecil. Ya, saya minum itu nggak pernah minum lagi sekarang. Ini saya langsung tadi lihat. Akhirnya tadi Bapak yang baik hati baik kasih saya. Terima kasih ya Pak ya. Nanti tak beli lagi Pak. Ya, yuk. Jadi harus seimbang Bapak Ibu. Kalau kita nggak imbang dalam arus kas ini, ya akan macet, akan habis. Ya, semangatnya kita sayang, udah semangat untuk berbisnis, untuk semangat untuk berusaha. Tapi apa yang terjadi ketika kita tidak memiliki arus kas kita, macet jadinya. Contohnya Pak, perusahaan di dunia yang terkena pelit. Ada yang tahu nggak? Repo. Sepatu. Iya. Kalau di dunia, kalau ibu tahu ya, Lehman Brothers. Pernah dengar nggak tuh? Lehman Brothers. Oh, Lehman Brothers itu perusahaan properti di Amerika sana. Ya, waktu tahun 2008 dia kena karena nggak sesuai arus kasnya. Iya. Itu ada lagi ya? Ada yang tahu nggak? General Motor. Tahu nggak? GM. Iya. Itu betapa kurang kerennya itu perusahaan. Gede. Asal Amerika. Ya, tapi apa yang terjadi? Gara-gara misalnya penjualnya turun, ya, biaya produksinya naik, ya, operasionalnya tetap dia naik, akhirnya punya entek habis, ya, akhirnya dia turun. Tapi apa yang terjadi? Untungnya diselamatin kan oleh pemerintah Amerika kan. Kalau enggak apa? Bangkrut tuh Cina. Padahal namanya itu udah luar biasa, besar. Ada lagi Bapak Ibu, siapa yang pakai Netflix? Pakai. Sebelum Netflix kita pakai apa? Ada yang namanya Blockbuster, tahu nggak? Dulu itu terkenal banget. Ya, pernah
tahu ya, saya pernah pakai soalnya. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Akhirnya ganti ke Netflix. Karena apa? Karena Netflix itu lebih mudah, teknologi lebih bagus, gambarnya jernih, ya. Akhirnya ganti, penjualan turun, ya otomatis pemasukan dia berkurang, pengeluaran dia tetap. Akhirnya apa? Pelit. Gitu ya. Oke. Oke. Tadi sebelumnya tadi, saya lupa nih tadi nih, teman-teman. Tadi kan saya bilang ya, tadi satu lagi, ya. Jadi kalau kayak begini, kalau kita lihat di Jakarta yang udah biasa, saya kadang dari Bekasi ke Jakarta selalu setiap hari ini di Cawang nih. Ya, di Cawang bukan ya? Tendean. Iya, ya. Saya Cawang sama nih, kayak begini. Setiap pagi tuh panjang sekali kalau mau masuk Jakarta. Ya, kalau yang tadi saya bilang pemasukannya dikit, pengeluarannya banyak, akan macet. Ya, macet ke semuanya. Mau macet ke keuangan kita, kalau ada fasilitas dengan bank juga macet, ya enggak? Akhirnya apa? Jadi kronis, ya. Jadi kita punya perusahaan yang tadinya udah bagus jadi bangkrut, ya. Oke. Jadi next, ya. Loh, tadi saya bilang stres, ya, tapi jangan stres Bapak Ibu. Semua bisa di manage. Kalau Bapak Ibu bisa manage arus keuangannya sih harusnya bisa. Ya, manage arus keuangan seperti apa? Kayak kita kehidupan sehari-hari, yang masuk yang keluar itu yang sama atau harus yang lebih kecil. Ya, kita nanti belajar bagaimana porsi yang baik untuk keuangan kita. Ya, biasanya saya bagi porsi. Porsinya berapa persen? Untuk operasional 50%. 30% untuk apa? Untuk apa? 30% untuk cicilan. Saya punya cicilan Bapak Ibu. Apa ya? Saya punya cicilan belum lunas nih sama OCBC ya. Belum lunas ya. Jadi 30% ya untuk cicilan. 20% lagi untuk investasi. Nanti kita belajar setelahnya. Ya, saya bagi biasanya 50-30. Tapi kalau ditanya itu patternnya harus begitu nggak baku nggak? Tidak. Tergantung dari Bapak Ibu punya penilaian. Berapa persennya silakan. Ya, oke. Next. Nah, tadi saya tanya kan penting atau penting banget? Ternyata yang ditanya juga penting banget. Penting banget. Ini kalau kita bilang jantungnya, ya. Kalau jantungnya kena serangan jantung, selesai kita punya bisnis. Ya, benar ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dikelola dengan baik, ya. Kalau di bilansinya pengelolaan arus kas dan laporan keuangan terkait arus kas yang baik, kunci dari keberlangsungan suatu bisnis. Ya, keberlangsungan suatu bisnis dan menjadi salah satu hal penting yang menentukan keberhasilan suatu bisnis. Nah, ya, jadi penting banget ya, jangan sampai kita ini merupakan arus kas yang kalau kita memulai suatu bisnis. Oke, maksudnya dibilangin kan, ya. Kalau kita lihat bagaimana sih, ya, cara-caranya. Ini kok satu semua Pak? Iya, nggak apa-apa. Jadi semuanya nomor satu, ya. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan rapi? Gampang atau sulit? Sulit. Kalau zaman dulu kita catat satu-satu kan. Tiba-tiba kita lagi ngopi Bapak Ibu, ya. Ketumpahan kopi tuh catatan kita hilang. Wah, itu berapa kali? Akhirnya nguap aja. Ya. Nguap semuanya. Ya. Kemudian juga kalau kita udah kuasain, kita punya laporan arus kas, ya, kita tuh bisa mudah mendeteksi dan mengecek setiap transaksi kita. Ya, kalau kayak tadi yang manual tadi, ya nggak kena kopi, kena air teh, selesai, hilang. Jadi nggak tahu lagi, ya, apa yang kita harus transaksikan. Ya, kemudian juga kalau kita udah punya arus kas yang baik, ya, kita bisa mudah tuh, ya, kondisi kita bisnisnya seperti apa sih sebenarnya. Apakah kita baik-baik aja? Ya, kadang-kadang gini Bang, ya, kadang-kadang kita tuh merasa bisnis kita tuh maju besar, ya, maju besar. Nggak tahu, nggak ngitungin, pokoknya di dalam satu rekening pokoknya, ya, pokoknya untung, ya, yang penting duitnya ada di situ, angkanya nolnya, kecuali nolnya udah digitnya udah habis kita, ya, itu penting, ya. Makanya ketika kita harus baik, kita udah bisa lihat kondisi kita sebenarnya profit apa enggak. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, nanti saya kasih tahu ya, kalau bisnis itu nggak boleh apa, nggak boleh campurin dengan kita kebutuhan pribadi.
Tapi kadang-kadang ini saya sendiri ya, saya sendiri. Nah, saya ingat banget Bapak Ibu, saya 2021 itu mulai buka kopi. Itu ada kopi juga tadi, saya lihat. Ya, buka kopi. Ya, saya campurin duitnya bahkan ke sama. Saya mikir untuk segala macam beli segala macam pendapatan ternyata tidak. Jadi kita harus pisahin antara rekening pribadi ya untuk kita punya kebutuhan pribadi dengan usaha kita. Ya nanti bisa akan bisa bagaimana caranya. Ya supaya apa? Supaya kita bisa mengukur ya kondisinya ngapain, mau expand kah atau gimana kah? Ya itu bisa. Nah kemudian juga kita bisa memprediksi ya apakah kita sesuai target kita. Oh itu kan kalau dalam mau berbisnis kan pasti ada target kan? Betul ya? Gak mungkin gak ada target. Sama kayak saya, sebulan saya punya target sekian, bulan kedua sekian, bulan ketiga sekian. Harapannya di bulan ke-6 kita udah BP atau udah untung, benar kan? Jangan sampai kita punya bisnis ya 2 tahun 3 tahun udah untung, waduh kita mikir lagi nih, kita review lagi nih di mana salahnya ya. Jadi kita bisa lihat dari omset kita sebenarnya setiap bulan itu seperti apa. Oke, ya. Kemudian juga dijadikan dasar ambil keputusan. Buat apa? Kita mau tambahin store nggak sih? Atau kita mau perbanyak lagi kita punya item, ya? Atau kita mau taruh di tempat lain, ya? Gitu. Tapi kita lihat tuh kas kita. Kalau kas kita nggak kuat, ya fondasinya nggak kuat. Jangan-jangan ketika kita expand ya ke tengah COVID kayak saya nggak tahu tuh si Cokpit ini akan datang. Kalau saya tahu sih jadi gocekan lumayan. Waktu itu lumayan bagi saya, itu sampai pusing juga ya karena kondisinya nggak tahu ya, makanya kita harus lihat juga harus kasih kita sehingga kalau terjadi kondisi kayak si Cokpit datang ya harus kasih kita tuh udah bisa bertahan. Berapa sih sebaiknya kita punya dana cadangan untuk bisnis kita? Ada tahu berapa ya minimalnya kita punya dana cadangan darurat ya untuk bisnis kita? Berapa kali? 3 kali dari apa? Gaji 30%. 3 kali dari biaya operasional ya, atau kalau saya biasanya 6 bulan 6 kali. Jadi ketika terjadi apa-apa selama 6 bulan itu kita masih bisa jalan. Ya, penting dana darurat. Sama pribadi juga penting. Bisnis pun penting. Dana darurat itu harus kita siapin. Mau nggak mau itu harus ada. Kita nggak punya, terjadi apa-apa, ya sudah, macet. Wassalam kita. Ya, ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan. Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ya, saya Dwi Indira dari Bogor Pak. Ini poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Poin 5, dasar pengambilan keputusan untuk mengatur strategi bisnis. Ya, dari beberapa poin. Poin 5 Pak. Ini karena memang kondisi saya ini memang sedang mau mengambil keputusan. Ya. Karena kan saya sebelumnya sudah buka di satu tempat, terus sekarang buka lagi di suatu tempat itu karena memang alasan yang tidak bisa diganggu gugat gitu ya Pak ya. Nah itu saya mulai dari nol lagi. Nah untuk mengambil keputusan itu bisa dijelaskan nggak Pak? Itu apakah ada jangka waktunya atau ada poin-poin tertentu sehingga harus mengambil keputusan? Contoh. Saya baru berjalan 1 bulan karena pindah tempat. Menu yang saya berikan, saya tawarkan kepada konsumen itu kurang lebih ada 5 menu, karena kan namanya masakan ya Pak ya. Akhirnya seminggu sekali saya yang dulunya awalnya sambal merah aja, sekarang ada sambal hijaunya. Terus ada rencana nanti di awal bulan saya mau tambah menu lagi biar bervariasi Pak. Karena lokasi untuk tempat saya jualannya ini di sekitar rumah. Yang rata-rata konsumennya itu adalah ibu rumah tangga. Ya, artinya saya harus sudah mulai ada variasi nih. Apakah yang menjadi pertanyaan saya mengenai
pengambilan keputusan ini sudah tepat. Pada saat di bulan berikutnya ada rencana saya untuk menambah menu lagi. Dari menu sebelumnya itu ada 5. Nah, apakah strategi yang saya ambil atau keputusan yang akan saya ambil ini sudah tepat? Apakah terlalu cepat? Ini durasinya kurang lebih ya 1 bulan lah ya. Karena saya memulainya 1 bulan Pak. Jadi nanti di awal bulan saya mau rencana mau nambah menu karena apa? Omsetnya di awal oke, tengah turun, akhir bulan turun. Nah, karena memang kawasannya Pak perumahan dan ibu rumah tangga rata-rata. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bu, Bu, kalau bilang strateginya, Ibu bulan ini udah buka, bulan depan saya buka tambah menu, boleh nggak Pak? Saya bilang, ya ketika kita lihat tadi kan Ibu bilang, pendapatan Ibu begini, tiba-tiba dia begini, ya kan? Ada kecenderungan item di sana bahwa butuh variasi, benar kata Ibu. Ya, kalau Ibu tanya saya, Bu, semakin banyak variasi, biasanya customer kita untuk lingkungan perumahan itu butuh variasi. Tapi saya ingatnya satu hal, tadi Ibu ada sambal hijau sama merah, ya, sambal merah sama hijau. Ibu bikin sesuatu yang unik buat sambal ini. Variasi Ibu boleh banyak, tapi Ibu punya kekhususan dua sambal ini. Ya, artinya apa? Orang beli Ibu, ini ada sambalnya, ditambah variasi menu Ibu. Kalau Ibu tanya lagi, boleh nggak? Bu, variasi jangan terlalu banyak, ya, tapi jangan terlalu dikit. Kenapa? Orang akan pusing, ya mau milih apa. Tapi Ibu contohin, misalnya 15 item, 10 item. Buat Ibu juga efisien Bu. Ya, efisien dalam hal apa? Dalam hal Ibu mungkin operasional, ya, operasional Ibu, waktu Ibu segala macam. Ibu batasin 10 item atau 12 item. Itu dulu Ibu tambahin, jangan over. Ya, ketika kita over nanti ya itu akan mengakibatkan apa? Tadi yang saya bilang, ya, apakah harus kita cukup? Ya, apakah dana kita cukup? Terlalu banyak item udah bagus juga, tapi kita harus ada limit ya, itemnya ada berapa? 5 kurang menurut saya, ya, terlalu sedikit, pilihannya nggak ada, ya. Tapi berapa yang cukup? Kita 10, kita 15, boleh, ya. Tapi saya minta 2 hari sambal ini Bu, karena orang Indonesia sambal itu makanan sehari-hari kalau menurut saya, ya. Dan kalau sambal Ibu bisa ya menimbulkan sesuatu yang enak Bu, itu item Ibu berapa pun ini pasti diberikan sambalnya. Itu ya Bu jawaban saya. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi Bu? Silakan. Oke Pak, ini dari Ibu dulu ya. Oh ya. Bu siapa Bu? Saya Pak ini Pak. Oke, Pak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak ini dari Rumah Singgah Disabilitas Mandiri Pak. Kebetulan produk kami lumayan banyak ya, karena saya menampung teman-teman disabilitas dan sifatnya di rumah saya adalah menggali potensi. Setiap individu mempunyai potensi yang berbeda-beda dari berbagai disabilitas juga. Yang saya tanyakan, produk unggulan kami adalah pecel pincuk Pak. Pecel pincuk, pokoknya makanan yang bernuansa zaman dulu. Ada pecel pincuk ini, ada nasi tiwul, nasi jagung, kurang ikan asin. Yang saya tanyakan, apakah kalau usaha kan harusnya konsisten 1 ya Pak ya? Tapi saya enggak gitu. Ya ada pecel pincuk, ada nasi tiwul, nasi jagung, kurang. Pokoknya semuanya bernuansa zaman dulu. Kenapa saya membuat ikon? Karena saya penyandang disabilitas, yang semuanya adalah penyandang disabilitas. Saya ingin memunculkan bahwa disabilitas punya keunikan yang orang lain tidak punya gitu Pak. Yang saya tanyakan karena emang tadi yang saya sampaikan, Bapak sampaikan bahwa dapurnya rumah tangga jangan disatukan dengan dapur bisnis. Betul. Dan saya menyadari sendiri karena selama ini emang saya masih bercampur baur gitu. Bagaimana trik yang bagus untuk memisahkan, karena kita sudah berusaha berkali-kali tapi akhirnya campur lagi dan saat ini karena saya menampung teman-teman banyak, pengaturan antara pemasukan dan pengeluaran itu masih kayaknya nggak saya hiraukan gitu. Yang penting dapur kami ngumpul, anak-anak bisa makan, besok bisa produksi lagi. Nah mungkin apa yang sebaiknya kami berbagi, karena emang saya masih minim walaupun usaha
usaha sudah lama dan alhamdulillah untuk pecel pinjol di Kota Bekasi sudah pecel pinjol Yuning insya Allah lah Oh, gitu. nanti Bekasi saya suruh pesen ya. Kalau Iya. kita mau Bekasi ada cara ya. Pecel apa, Bu? Pecel pinjol Oke, nanti kasih nomornya ya. bisa di tempat kami di Darus Purwo Gede Pak. Oke, Kalau hari Minggu Cikang Gede di Samsat di Kalau bisa oke. jalan-jalan sana. Bisa dikirimkan. Baik. Ya. Aja mungkin dan Baik. Gini Bu. Terima kasih Bu. Ya. Jadi memang ini suatu hal yang kalau nggak biasa, ya ini sesuatu yang ribet. Tapi saya sih cuma satu hal yang saya sudah alami sendiri. Kita harus disiplin. Disiplin diri sendiri. Ya. Udah, mau bagaimana? Kayak saya mau, kayak ibu mau bikin suatu bisnis kan. Ibu kan harus punya suatu disiplin kan. Betul nggak? Kalau kita bisnis nggak disiplin gimana Bu? Hari ini buka, besok enggak. Minggu ini buka, besok enggak. Betul nggak? Sama dengan kita punya mengatur porsi rekening. Ibu bukan dua rekening, ya. Dan ibu cashless kan? Sekarang udah banyak cashless kan? Nggak terima lagi cash. Kenapa? Oh masih, Bu. Nanti coba kita bergeser ke cashless. Kenapa? Begitu investasinya nggak pegang duit. Biasanya pegang duit itu, Mak, ada beli Mak dikasih. Mak, apa tuh Pak? Duitnya dari ini hasil jualan nih. Itu, Mak, minta kita kasih. Mak, ini kasih. Itu terjadi. Disiplinnya apa sekarang? Disiplinnya open account. Ya, kenapa open account? Di OCBC semuanya gratis. Ibu nggak akan dikenain biaya apapun. Jadi nothing tulus. Gitu loh. Ya, disiplinin, pisahin rekeningnya untuk pribadi, untuk usaha. Itu sih Bu kalau saya bilang. Kenapa? Kalau tanpa diri kita yang disiplin, tanpa diri kita yang mengubah, itu akan terus tercampur. Apalagi itu yang cash keras gitu ya itu akan terus dipakai sih. Gitu. Jadi kalau saya punya saran, ya bisa mulai pakai rekening, mulai. Kenapa? Karena semua di kita sekarang udah pakai QRIS. Benar. Banyak yang nggak apa-apa, tapi zaman ini sekarang udah berubah begitu cepat. Kemarin kita nggak pernah pakai, ya kan? 3 tahun lalu, yang sebelum COVID kita nggak pernah pakai loh. Kita pakai apa? Tiba-tiba COVID melanda, yang si COVID melanda, tiba-tiba semuanya digital. Dan sampai kita ketinggalan. Kalau bisa kita ketinggalan, habis kita. Ya, itu yang mencoba saya. Terima kasih Ibu. Oke, Bu, silakan. Jadi kalau berdiri sendiri belum bisa, jadi kami usahanya sebenarnya tuh family planner. Jadi orang tua kakak yang terlibat untuk dukung dia usahanya. Yang saya tanyain ini, saya sering dengar tentang bisnis yang sepertinya untung, tapi sebenarnya nggak untung gitu. Gimana cara supaya tahu? Karena menurut saya jualnya tuh udah di atas harga modal. Dan tapi kalau dihitung-hitung lagi, kok ini kayaknya ada missnya apa gitu kan? Gimana cara supaya tahu? Habis ini materinya sebelum Ibu nanya dulu ada habisnya ada tuh. Udah nih. Habis ini ada. Ya, tapi tentu nanti saya sampaikan ya. Habis ini ada materinya Bu. Ya kan kali ini ternyata pertanyaannya udah gondol duluan ya. Tapi balik lagi ya Bu, ada hitungannya, harus kasnya, ada pencatatannya secara digital. Ya, itu penting. Ya, balik lagi ke sana Bu. Ya, karena tanpa itu Ibu nggak akan mengira-ngira aja. Mengira-ngira ABC. Terus gimana caranya? Nanti ya Bu ya. Jawabannya ya Bu. Setelah berapa set sih? 3-4 set ya kalau salah ya. 3-4 itu jawabannya. Bagaimana cara kita mengetahui sebenarnya kita untung apa enggak sih? Hitungnya dari mana? Apa yang mau kita hitungin? Ya, nanti di slide kelima keenam nih saya spill lagi nih. Ada sekarang udah keren digitalisasi. Pakai apa? Banyak aplikasi. Ada yang gratis, ada yang bayar. Pakai gratis kita ya. Saya juga mau pakai gratis. Ya, gratis dulu. Kalau omset kita udah gede, baru kita bayar. Ya, oke. Nanti saya jawab. Ya Bu, thank you ya Bu. Mas, silakan. Ini terkait masalah Dengan Pak siapa Pak? Kenalin kita. namanya Heri. Heri, di sini apa Pak? Bisnisnya coklat karakter dan jok sofa seperti itu. Pertanyaan Pak. Ini terkait dengan pengisian data
yang semalam dan apa yang saya alami pada akhir-akhir ini seperti itu. Gimana kiat kita agar kita tetap bisa saving atau mungkin untuk investasi dikala bisnis kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya semua pas-pasan gitu loh. Jadi tidak baik-baik saja seperti itu. Oke, gimana caranya kita bisa investasi ya nabung ya Pak ya? Iya, lalu saving seperti itu. Saving dikala kita semuanya pas-pasan. Pas-pasan seperti itu. Pas-pasannya kita udah pernah. Artinya kalau kita sudah mempost-postingkan untuk bagian posting ini atau tidak mempost-postingkan atau bagian masing-masing gitu. Artinya tidak ada lebih sama sekali di sini. Pada cukup pas untuk itu seperti itu. Tidak ada untuk saving seperti itu. Oke, artinya yang tadi konsep 50-30-20 itu belum ada ya Pak ya? Betul seperti itu. Oke. Tapi Bapak nggak rugi kan? Tidak rugi sih, pas aja gitu. Pas aja ya? Pas aja. Bapak udah pernah lakukan misalnya harga pokok penjualan segala macam, udah melihat apakah harga pokok penjualan kita itu udah sesuai atau belum? Untuk lebih jelasnya sih belum detail ya. Belum detail ya. Jadi gini Bapak ini, kadang-kadang kita merasa udah pas-pasan ya Pak. Berarti ada something yang harus kita review di sana. Review dari apa? Mungkinkah harganya kita terlalu rendah Pak? Ya. Kenapa saya bilang Pak? Bayangin. Ini sorry ya Bu, saya pinjam ya. Ini Bapak jualan ini di warung berapa Pak? Mungkin 3.000 mungkin ya. Kalau aku berapa? 10.000 lah. Bapak masuk konten ini berapa Pak? 38.000. Betul ya? Segmennya Pak. Ya. Jadi Bapak lihat lagi segmennya harga pokok berapa? Itu udah cukup belum sih? Kalau Bapak itu bisa, oh ternyata ini segini, Pak, harus mengaji sampai lain, ya, sampai kapan pun, mohon maaf ya Pak ya, Bapak, ya, begitu aja. Artinya ada inovasi lagi gitu ya? Yes, ya, Bapak kan begitu capek Pak, kita, sebetulnya saya sampai tua kan kita gitu aja dalam hal Pak, hidup kita kan juga pengen meningkat kan, secara ekonomi kita, ya artinya apa? Segmentasinya, sama kayak hari itu Pak, saya nggak pernah beli di hotel Pak, saya belinya di rumah, karena Pak, iya, kan tidak yang perak, mesti bisa dibawa itu Pak, pada kawat saya, gitu ya Pak, jawab ya. Jadi harus ada satu Bapak itu lagi harga pokoknya, sama Bapak lihat lagi sekitarnya, ya, lagi ya Pak. Oke, kita lanjutin ya. Oh masih belum nanya, boleh ya? Lanjutin materi dulu ya, nanti kita tahan ya. Bentar nggak selesai materi saya nih. Ini jam berapa nih dari Romel sama pembacara? Oke, terus, oke. Arus gas, jadi arus gas itu didefinisikan sebagai arus gas keluar dan masuk, ya, definisi dengan masuk dan keluar. Gampangnya seperti itu. Siapa masuk keluar, ya. Kalau saya gambarin lagi, ya, nah kayak gini nih bentuknya. Ya, status arus gas ini gini, ya, defisit, ya, impas yang Bapak tadi, ya, sama surplus, ya. Kita mau ada di kondisi yang mana? Surplus. Mau nggak ada di kondisi defisit? Tidak. Nggak mau. Saya juga nggak mau. Ngapain kita lama-lama tahan? Mendingan kalau ada Bapak Ibu yang defisit, kita harus review arus kas kita, ya. Lihat lagi arus kasnya, udah benar atau belum? Harga kita jual udah benar atau belum? Produk kita, ya, udah sesuai atau belum? Jangan-jangan kayak saya Bu, saya jual somai dulu istri saya, karena nggak enak nih, nggak enak apa? Bukan enak bangetnya Bu, nggak enak. Ketika kita mau jual ini, wah harganya 10.000 nih, mahal banget, kita turunin. Ya 5.000, ternyata saya cuma kerja rodi Pak, capek, mau cek ini ke capek Pak, ya, yang ada kan jualin pas aja, apalagi saya daftarin ke mana tuh, Gojek atau Grab, lebih parah lagi Pak, kagak ada apa-apa kita, iya, terima kasih doang, ya benar, kenapa? 30% kan, jadi lihat lagi, ya, jangan sampai terjadi, impas jangan juga Pak, lihat lagi, ya, saya nggak mau impas, nggak bisa jalan-jalan kita Pak. Nggak bisa umroh, ya, amin, kita bisa umroh semua, ya. Ini yang penting, surplus, ya, surplus kebanyakan juga beda apa, rupiah nggak boleh serakah, ya, yang pas buat kita, rezeki kita, ya, nggak boleh rezeki kita tuh yang kalau kata orang dulu tuh kata saya, ya, Pak, jangan, sayang, nanti tamu juga bingung saya jawab mau malaikat, ya, lanjut ya. Oke, nih Pak, Ibu tadi juga Ibu tanya juga yang untuk pemilihan
beda arus kas dan laporan rugi. Yang ini harus dilihatin. Ya, dua hal ini Bapak Ibu harus pahami. Ya, laporan rugi itu apa sih? Arus kas itu apa sih? Beda. Ya, boleh dipoto. Saya pinggir dulu dah. Iya benar. Ya, laporan rugi bagian dari laporan keuangan, Bapak Ibu. Ingat, dia laporan dari keuangan dan dikeluarkan untuk pendapatan hitungan keuangan. Kalau arus kas, ya itu cuma keluar masuk, Bapak Ibu. Ya, ada periodenya, ada jangka waktunya. Ya, laporan rugi itu ya kantongin aja duitnya. Ya, kemudian juga kegiatannya dibagi jadi dua kegiatan ini 3 kegiatan kalau arus kas. Ya, dasarnya kalau arus kas ya kas itu sendiri. Ya, kalau laporan rugi aktual. Ya, waktu. Ya, objektif untuk mengetahui itu berapa dan modal. Objektif. Ya, kalau kas ini tahu duit dana saat ini. Ya, kemampuan membayar. Ya, membayar apa? Operasional, bayar utang itu ada di laporan arus kas. Kalau laporan rugi jelas, ya berapa kita punya untung dari modal saat ini. Ya, kemudian juga pencatatan, persiapan untuk pencatatan buku, akun. Kalau laporan kas itu atas dasar laporan rugi dan neraca, atas dasar dari sana. Ya, kalau untuk laporan rugi itu penyusunan asetnya itu dianggap. Kalau ini nggak dipertimbangkan, nggak ada di laporan kas itu ada penyusunan ada. Ya, boleh dipotong? Ya, tapi nggak ada ujiannya kan? Nggak ada ujiannya. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Oke, pelaporan arus kas kita bagi 3 kategori. Ya, yang tadi saya bilang ya ibu nanti menjawab ibu ya. Ada operasional, ada investasi, ada pendanaan. Ya, masing-masing dibedain. Oke. Apa itu operasional? Ya, operasional itu ya kayak aktivitas kita. Ya, apa aja di dalamnya? Beban, benar nggak? Gaji, benar nggak? Apa lagi? Ayo, operasional apa lagi? Listrik. Wah, ini paling umumnya kalau semua rumahnya seperti rumahnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, kumpulan dari aktivitas yang dapat memperoleh kas. Ya, aktivitas masuk dan keluar. Kemudian juga penerimaan untuk penjualan, ya berubah. Kemudian operasi kas keluar biasanya berasal dari pembayaran dari karyawan, pembayaran dari perusahaan, pajak, ya ataupun utang pada perusahaan. Ini dinamai adalah operasional. Yang kedua apa? Yang kedua adalah investasi. Ya, investasi tadi dibilangin adalah apa? Yang kita bisa pemasukan atau pengeluaran, ya. Kemudian juga pembelian akibat tetap. Ya, dicontohkan juga nih Bapak Ibu. Ya, tidak untuk diperjualbelikan untuk kita kekayaan, ya. Kemudian juga itu karena pertumbuhan kemudahan untuk menunjang kegiatan usaha. Ini investasi yang ada di kita. Nah, yang ketiga adalah pendanaan. Ya, ada 3 hal untuk Bapak Ibu. Ya, ini semua dipoto boleh. Ya, ini juga bisa dalam berasal dari pembelian saham dan pembayaran utang jangka panjang untuk memperoleh pembelian saham itu bisa. Yang 3 ini. Contohnya ya, ini next. Nah ini tadi ada pertanyaan bapaknya ibu tadi ya, tadi ada ini udah menyusut seperti ini belum ya? Sudah, wali sudah Bu, ketika nyusun seperti ini lebih enak kan? Lebih enak banget. Apa yang terjadi Bu? Oke, makasih Bu Maria tuh membantu saya banget tuh. Tepuk tangan untuk Bu Maria. Betul. Bu, titip ya bikin ini. Udah bikin kamu? Belum. Bikin ya, Mas. Bikin ini ya. Supaya kita tahu ya nilainya. Ini benar-benar ditulis. Tapi nanti saya kasih tahu sekarang gak usah ditulis. Ya, ada aplikasinya. Keren banget Bu. Tinggal input udah muncul. Saya malah akuntansi Bu. Ya. Tapi ketika sekarang ada aplikasi, gampang bener ya, gitu loh. Ya, ini Bapak Ibu, kita lihat di sini arus kas. Ini namanya arus kas. Ada yang namanya operasional, ada investasi, ada pendanaan.
Jadi setiap ada beban kita masukin, ya. Kemudian juga setiap ada pembayaran pemasuk ya, pemasukan kita catat juga. Kalau zaman dulu kita bikin di buku besar kita, yang gede itu buku akuntansi. Yang saya pakai apa tuh penggaris lagi begini lagi. Wah, tiap lembaran saya bikin tuh. Wah, bu, capek bu, capek. Bener-bener lah. Sekarang mah gampang banget. Gitu loh. Kalau dulu capek, buku besar yang nulis saya garis-garisin penggaris. Waduh, gini saya tulisin kas. Kalau dibikin, ya, kalau dibikin dicatat sebenarnya. Bapak juga ya, dicatat Pak. Ya, yang tadi. Kenapa? Nggak ada sendiri. Oke. Mungkin saya punya suggest tolong lebih detail dulu. Ya, karena ini impactful, percaya mas ya. Tadi Ibu Maria juga sampaikan. Karena kita nggak tahu harga kita itu match nggak sih sebenarnya. Worth apa enggak sih Pak ya? Pakai ini worth apa enggak? Dan sampai kali Ibu kita akan ada berapa? Ya, nggak ada surplus, nggak ada defisit ya itu aja selesai. Gitu loh Bu. Ya, detail ini nggak mudah, iya. Butuh apa? Tunjuk pendidik kita macam tadi. Butuh disiplin untuk kerja ini. Kalau saat kamu susah, nanti ada aplikasinya. Tambah gampang. Nah, udah gitu. Oke? Ini ya. Jadi dari jelas ya akuntansi. Ya saya juga belum akuntansi, tapi saya juga biasa seperti ini sama istri saya. Untuk apa? Usaha rumah apa tuh? Ya untuk profesor, bayar anak, bayar sekolah segala macam. Supaya apa? Saya pendapatan saya nggak minus. Ada yang bisa saya tabungin. Kalau ada minus, berarti gaya hidup saya salah. Itu. Ini kalau kayak ngobrol pribadi ya, Bapak Ibu yang sama ya, Bapak yang tadi kan Bapak jualan. Tapi kalau pribadi, ketika ada apa saja, berarti saya yang salah. Dari apa? Dari gaya hidup saya. Ya. Gaya hidup saya apain? Gajinya sekian, maunya sekian Pak. Ya. Ada barang baru, iPhone baru saya beli lagi. Ya. Ngutang lagi, tambah utang. Baru utang lunas, tambah utang lagi. Ya, enggak begitu. Hidup kita jangan terus dinaikin, tapi agak diturunin 20%. Itu waktu sehingga Pak, sudah kita bisa nanti bisa investasi. Sama kalau dengan bisnis, ya jangan sampai kita salah berlaku. Oke, next. Oh masih ada waktu ternyata. Oke, ini teman-teman harus dilakukan adalah cash flow. Ya, kalau di sini dilihat adalah masalah yang muncul dalam usaha biasa dari cash flow. Semua yang bangkrut itu ujung-ujungnya dari sini, ya cash flow. Ya, kalau di sini dilihat cash flow positif, namun sebenarnya bisnis sedang berpotensi rugi. Nah, bila tidak dipegang dengan baik, karena kas yang masuk bukan dari pendapatan untuk penjualan, tapi pendapatan piutang, beberapa barang, tambah di modal. Jadi artinya, ya, kalau Bapak Ibu lihat ya dari suatu laporan rugi, oh kita untung nih, ya terus benar untung, benar ada yang nggak utang, ada yang utang karyawan, kemudian ada yang diberi modal, ya. Tapi seolah-olah kita nambah, padahal enggak. Itu semua hanya yang dari dulu belum generasi sekarang. Artinya apa? Ini sedikit jadi bonus, ya manage efekasinya, ya. Ini harus dikeluarin sedikit, ya ini bonus saja. Jangan tiba-tiba oh bos. Ini positif nih, kita happy, kita kasih dividen, kita kasih berapanya, padahal nggak rugi. Jangan ya, ini adalah kalau saya biasanya bilang ini adalah suatu bonus dari dulu. Ya, tetap kita jalani bisnis kita seperti biasa. Oke, next. Nah, tuh tadi saya udah ngomong udah spill, ya, udah saya spillin semua. Ini iPhone juga nih, jangan iPhone tapi ya, jangan. Beli aja yang udah bagus, sekarang udah banyak dan cukup hebat kok. Ya, jadi sekarang zaman udah berubah. Ya, banyak aplikasi Bu. Aplikasi gampang, yang gratis pun masih ada. Apa Pak? Apa ya? Coba digerakkan lagi. Oh, jadi. Foto dulu Bu. Ya, foto dulu. Ini aplikasi banyak nih. Ya, coba lihat nanti ya. Ya, dilihat-lihat. Ini semua aplikasi tentang pencatatan aplikasi Harus betul. Jurnal, angklo, apik, ya. Kalau mau jual tuh bayar ya Pak. Ya, ada yang bayar atau enggak? Nanti ibu lihat ya. Harus di laptop apa pakai
Handphone. Cari yang gratis dulu ya. Jangan ini ya. Tapi kan buku warung mana ya? Buku warung cobain. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu udah keren, udah omsetnya udah gede, amin, baru beli yang bayar. Ya. Jadi saya nggak perlu lagi buku yang gede-gede itu, Bu. Yang dulu saya buku gede ya saya gituin. Iya, Pak. Ini cuma menurut pendapat Bapak aja ya. Ya. Kalau misalkan kita lagi Pak, saya ngambil dulu ya. monggo silakan. Ya, Pak. Kalau misalkan kita lagi lempeng-lempeng aja, maksudnya tuh apanya ada tapi sedikit. Itu bisa nggak kita misalkan berhutang ke salah satu bank atau gimana, tapi uang itu khusus untuk cadangan kita sebagai dana darurat. Maksudnya tuh perilaku seperti itu rugi apa untung nanti kita? Oke. Saya tanya dulu, berutang itu apa? Nah itu tadi berhutang untuk cadangan dana darurat. Berutang untuk cadangan darurat. Nah, tapi uang itu nggak diutik Pak. Tapi kan kalau kita berhutang ke bank dari nominal, katakan nominal 1 pasti dapatnya 9, iya kan Pak? Ya. Nah, tapi secara apa ya? Secara budgetnya kita tuh agak aman karena kita lihat keuangan kita itu kan labanya sedikit banget. Takutnya nanti anjlok, kita tidak ada persiapan dana untuk cadangan, nantinya jadi melayang. Oke. Ya, perilaku seperti itu kira-kira menurut Bapak nih untung apa rugi dari pribadi? Oke. Pendapatnya Pak? Aji Pak. Pak Haji. Kalau untuk dana darurat, ini saya tekankan sekali lagi. Untuk dana darurat itu dana yang kita punya sendiri. Dari modal awal, ya, dari modal awal kita udah set up untuk dana darurat kita. Taruh, jelas. Kalau kita set up 100 juta, ya, kita sisihkan 20 juta bisa. Taruh dana darurat. Ya, dana darurat itu harus dijaga sendiri. Kenapa? Jadi apa-apa. Tadi Bapak bilang, Bapak, kalau saya udah turun bayar, saya butuh dana darurat, saya ambil. Tiba-tiba Pak, walau alam ya Pak ya, usaha Bapak nggak ada yang lain Pak. Aduh, Bapak hilang gitu Pak. Bayar utang di mana-mana Pak, saya nggak mau juga. Tapi ada tapi nih Pak, banyak juga perusahaan yang seperti itu. Tapi apa? Dia punya aset Pak. Asetnya dijadikan di sekolah ini. Dijadikan apa? Dijadikan standby loan. Standby loan apa yang kayak tadi Bapak bilang? Kerja. Tapi ini saya nggak ini ya, nggak rekomen ya. Tapi ketika Bapak tahu, Bapak sanggup dan Bapak yakin ya, silahkan. Banyak juga seperti itu. Ini cerita lagi sama saya. Ini benar-benar sama saya. Mungkin kalau di Bekasi Ibu tentang Magyu ya. Ya, Magyu. Ya, itu dia seperti itu Pak. Dia tuh modal dengkul. Bener Pak. Ini saya ngomong Bapak apa adanya karena saya ketemu dia. Yang waktu saya jadi RM. Ketemu dia, tahu nggak Pak dia? Jalan-jalan ke rumah, dia jualan apa? Ringgit, kasur. Kebayang nggak Pak? Orang. Tapi sekarang gue lihat di mana-mana dia Pak. Di mana-mana Magyu home furniture, kalau ibu tahu ya. Di mana-mana ini sekarang ada, Bogor ada, masih ada. Dia punya sekarang tokonya 18 toko, milik dia sendiri. Waktu itu dia bilang Pak, saya nggak punya apa-apa ya. Terus dia usaha, terus dia untungnya sedikit kayak saya tuh nih, ya. Terus dia betulan Pak, tapi apa? Dia punya aset waktu itu, asetnya cuma ya saya lihat 500 juta Pak. Dia bilang ya, gua butuh ini. Kalau pun kenapa-napa, karena speedback kan nggak tiap hari. Pak nanti kalau jadi lama, dia nggak punya dana darurat waktu itu, karena benar-benar modal semua. Pak nanti kalau kenapa-napa gimana? Jawab Pak, Pak rumah saya jadikan akhirnya waktu itu saya kembali lagi ya Pak, Bang Lain. Akhirnya kita kasih Pak. Sekarang dia luar biasa. Ya. Jadi artinya Pak, kalau Bapak boleh atau tidak, ya
tergantung dari Bapak punya yang gimana. Ya, Bapak bisa lihat usaha Bapak. Jangan tahu Bapak sendiri, benar kan? Jadi kalau Bapak tanya saya lebih simpel tadi, modal kita siapin dari awal. Ya, tapi kalau Bapak sedang berjalan, Bapak mungkin dan Bapak yakin, jalanin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, thank you ya Pak. Oke, ini udah ya, udah di-comment tadi ya. Jangan ini dulu nih, yang tadi udah di-comment. Nanti dicek ya, yang mana yang gratis pakai ya. Jadi kita nggak butuh lagi yang susah-susah. Oke, makanya di sini kita lihat ya, biasanya orang yang berhasil ini udah pakai dalam pengelola harusnya dengan baik. Makanya perusahaan itu udah luar biasa sekarang udah canggih dan udah menghasilkan profit yang luar biasa. Ya, dan dia juga bisa apa Pak? Setiap tantangan, setiap apa, kalau dia punya fondasi arus kas yang kuat, yang bagus, ya bisa ngatur Pak. Musim COVID menerjang 3 tahun dia tetap jalan. Ya, gitu. Oke, next. Ya, Q&A. Ada lagi yang tanya nggak? Tadi ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Pak siapa? Sebutin dulu Pak. Pak siapa? Saya dengan Cecep Supriyanto. Pak Cecep. Oke, silakan Pak. Tadi kan dijelaskan di sana dengan mencatat keuangan itu ada salah satunya bisa memprediksi target, bisa memprediksi terjadinya kondisi survei realisasi rendah dibanding mungkin pendapatan rendah dibandingkan dengan target ya. Maksud saya kita target kita kan tidak mencapai ya kan. Yang saya pertanyakan dengan cara gimana teknik supaya target yang rendah itu target kita itu supaya tercapai. Apakah kita dengan menambah produk yang baru atau dengan ini produk lain ataukah dengan memperbanyak produk kita? Tekniknya seperti itu. Oke, baik. Pak, kalau tadi kita bicara kita harus bisa kita melihat prediksi bahwa capek target apa enggak, bagus enggak, itu benar Pak. Ya, ketika kita masuk aplikasi nanti setiap bulan kita melihat kita nyampe target. Terus bagaimana caranya kita bisa capai target? Ya, tambah produk baru atau bagaimana? Pak, balik lagi. Ya, kalau saya pribadi, ketika Bapak tambah produk baru, Bapak harus menciptakan jadi tren lagi Pak. Nggak mungkin saat Bapak produk baru langsung boom. Ada 1 dibanding 1000 mungkin ya, ada 1 dibanding 1000. Tapi ketika kita munculin produk baru lagi Pak, itu butuh yang namanya waktu, butuh namanya promosi. Akhirnya apa? Bukannya malah tinggi Pak, turun. Sedangkan harusnya Bapak semuanya belum mencukupi. Saran saya, lebih baik Bapak fokus Bapak lihat lagi, balik lagi ke target Bapak. Lihat sekitar lingkungan, lihat produk, ya produknya harus kita masuk nggak, yang ke masa kini gimana? Contohnya mana ya? Oke, gini deh, nih Pak, cakep Pak? Cakep ya? Bagus. Ini apa yang kita bisa lihat dari sini? Kemasan. Lux. Padahal kalau diminum sama baik ya? Air putih. Kagak bisa ini minum kita langsung dari suplemen, kagak bisa. Kemasan lo pernah beli Pak. Bayangin aja Pak. Saya juga pernah beli harganya 60.000 cuma gara kemasannya keren. Kemasannya keren banget Pak. Udah kelompok begini. Tiba-tiba datang cuma 2 biji Pak. Nah. Terima kasih Pak. Ini saya kasih tahu anak saya Pak. Yang minggu mau beli itu di Nerjo, kesel saya. Udah harganya mahal, di dalam cuma kita cepat-cepat habis. Wah, dia nggak tahu bapaknya dari itu susah. Gitu Pak. Ya, jadi cuma bapak lihat orang sekarang biasanya lihat dari perspektif nggak segala macam. Mereka, iya betul. Dia itu nggak butuh lagi namanya ukuran banyak. Kalau saya ukuran banyak Pak, mau gini-gini langsung gini kan. Tapi kalau naik Pak kecil-kecil, selesai. Ya. Tapi orang yang kayak gitu branding produknya cakep Pak. Betul. Terbukti kan Pak, mereka omset gini-gini kan keren Pak. Jadi apa yang butuh Pak? Jangan produk dulu ya Pak. Beresin kita punya produk. Ya, kemasannya kita penting. Ya, jangan sampai seadanya. Kalau seadanya udah seadanya kita dapat. Menjawab Pak? Thank you Pak. Silakan ibu dulu ya, ibu dulu. Bu siapa Bu? Sebutin apa? Bu Wiwi dari mana? Jakarta Bu. Bisnisnya apa Bu? Saya usahanya itu booming kitchen.
Booming? Wah, oke. Oke. kan di situ kan tertulisnya kan memang harus dibagi, harus ditulis untuk urusan arus kas. Nah, tapi masalahnya itu adalah ini udah berjalan 5 tahun dan saya punya 1 pegawai. Jadi setiap selesai bimbingan itu, jadi di satu rumah itu saya bisa punya 5 kucing gitu. Itu langsung saya bagi tuh Pak. Nah, masalahnya itu saya nggak bisa ngaturnya tuh yang membuat saya itu biasanya saya alokasikan lagi, saya punya anak di rumah, jadi saya alokasikan buat anak mereka gitu, kebutuhan mereka gitu Pak. Dan sedangkan sekarang ini saya mau naikin untuk harga groomingnya di pekannya, tapi sayanya yang nggak tega gitu customernya, karena maksudnya gini, dengan yang di pet shop punya saya itu jauh banget Pak, maksudnya dengan 1 bulan pun mereka nggak akan kenapa-napa gitu, karena saya udah perhatikan dari sampo, dari semuanya lah ya, untuk alat grooming itu udah nomor 1 lah ya menurut saya gitu. Jadi itu memang yang saya punya adalah pelanggan tetap. Nah, saya bingung nih sekarang, saya mau naikin harga karena kan semua transport itu kan naik ya. Terus udah gitu saya mau ganti untuk blower, itu juga kan bukan blower itu kan agak mahal ya Pak ya. Nah, gimana caranya supaya saya bisa menaikkan harga jasa saya? Kan karena beda ya, kalau kayak jualan barang itu kan kita bisa hitung ya Pak harga model barangnya, tapi kan yang saya jual kan jasa Pak. Nah, itu gimana caranya? Oke. Nah, terus udah gitu ada satu lagi. Jadi saya ada usaha, saya ikut di satu usaha network marketing. Itu saya juga bagus gitu loh Pak penjualannya, tapi ya itu mungkin yang saya temukan yang kayak Bapak bilang itu adalah saya nggak disiplin dalam mengatur uang, dan saya memang bingung untuk bagaimana mengurus arus kas dari kedua bisnis ini gitu Pak. Terima kasih Bu Maya. Saya Pak. Enggak susah. Pusing aja Bu. Oke, Bu. Satu hal ya Bu. Ini balik lagi ke pasal awal, pasal 1. Iya. Usaha buat apa? Cari duit. Uang. Iya. Mau nggak usaha cuan? Nggak mau. Mau nggak kita kerja bakti? Enggak. Enggak. Iya. Bu, jangan Ibu gini. Bisnis itu bukan pakai enak-enak. Nah itu Pak, saya nggak bisa, kalau nggak enak saya nggak enak. Gimana nih kalau gini? Mbak, jadi social trainer berarti. Jangan ya. Ingat tujuan awal kita pasal 1. Bisnis untuk cari cuan yang memang sepadan buat kita. Jasa kita nih, Ibu jangan sampai keenakan nama. Ibu seorang profesional dan Ibu bagus di pelanggan Ibu, makanya pelanggan Ibu banyak. Ya, ketika udah terjadi seperti itu, udah terjadi pemikiran bagus bagi pelanggan Ibu, ini jangan khawatir. Ya, Bu, lebih baik Ibu naikin harga. Ketimbang Ibu nggak naikin harga, besok Ibu pilot. Ya, Ibu profesional, Ibu punya keahlian, Ibu pantas dibayar lebih. Ibu tanemin di diri. Jangan jadi kita takut jangan. Bisnis bukan takut. Kalau takut kita di rumah. Habis karyawan saya selalu begini Pak, Bu, nanti kalau dinaikin mereka saya kabur loh. Jadi saya itu gimana ya gitu. Bu, percaya. Iya Pak. Ibu harga harga bayi sekarang naik nggak? Jadi 3.000 Pak. Kayaknya punya Bu, tadinya belanja saya ngomongin 100.000, akhirnya cuma dapat segini. Terus pertanyaan saya, kabur nggak dari situ? Kagak. Buntu. Kayak grooming itu, Ibu hasil
biasa bagus, makanya pelanggan ibu 5 tahun loh. Gila tuh, 5 tahun luar biasa loh. Ya. Makanya ibu pede aja, percaya manusia pede. Ya, ibu 5 tahun, pelanggan ibu masih tetap setia sama ibu. Ya, berarti apa? Hasilnya ibu itu luar biasa. Jadi ibu taikin, tapi taikin yang normal, yang memang sepadan. Jangan ibu ranking yang di luar inflasi. Lihat ekspektasi orang. Ya, naikin berapa? Tahun ini inflasi berapa? 7%, naikin 10%. Tahun lalu inflasi harus begitu. Kalau enggak ibu nggak akan kerja sama inflasi. Ingat ya, setiap tahun kita ada inflasi loh. Betul ya? Jadi kalau setiap tahun kita punya inflasi, harga barang kita juga harus disesuaikan loh. Ingat loh. Ya. Waktu ini biasa ya Pak? Iya, sama. Inflasi itu terus ada, nggak ada tuh inflasi nggak ada. 7%, 8%. Jangan sampai inflasi kita nggak ada, sama kayak orang kita mau karyawan. Kalau tiap tahun nggak naik, saya terus inflasi. Artinya apa? Taraf hidup saya akan turun. Betul dong? Yang tadi saya bisa jalan-jalan, saya nggak bisa jalan-jalan. Harus saya jadi macet. Kalau udah macet saya, waduh bu, bisa kerja saya nggak tenang. Kerja saya nggak jadi maksimal di OCBC. Makanya balik lagi harus kasih bagus. Ya, OCBC juga memperhatikan inflasi. Jadi itu, ya jadi lihat ya, jangan sampai ibu nggak enak ya. Nggak enak nanti mas saya itu bahasanya nanti gue kucing ya. Saya bukan kucing dulu, tapi saya grooming sendiri. Yang maksud saya stasiun gitu. Biar Bapak tahu impiannya bagus. Nah, udah yakin kamu kalau udah 5 tahun ibu masih jalan, udah yakin 2 minggu masih bagus. Percaya saya. Kecuali ibu ngomong saya baru 3 bulan, saya belum percaya ibu, sorry. Tapi kalau 5 tahun pelanggan ibu masih tetap, saya yakin insya Allah pasti udah bagus. Ya, gitu ya. Jawab ibu, thank you ya bu, makasih ya. Oke, saya dulu ya bu, boleh ibu. Silakan bu. Tadi nilai sama Juli, saya juga udah 5 tahun Pak Ustaz. Tapi saya punya masalah kalau beli banyak Pak. Karena kebetulan kan dia sebelumnya harus dibantu sama saya, sama kakak, sama adik. Jadi waktu ini online itu banyak dijual. Kita atur sekarang sistematis order yang duluan, yang kedua, yang ketiga lagi. Grab pada datang belum siap. Nah itu biasa kita pemikiran lebih baik penjualan itu sedikit aja, tapi ada beda. Jadi kalau kayaknya pemikiran kalau saya jadi kan tidak punya hal apa-apa, saya asisten buat karena saya kerja, kakaknya dan aku pada kerja. Jadi jualan sendiri, cuma kita kalau urusan yang kayak apa yang mengelola online itu kadang adiknya, kakaknya, sama masyarakatnya bikin sendiri kan. Tapi kalau pada sibuk, ya kesulitan ya. Itu gimana caranya? Oke. Menentukan kapan punya asisten gitu. Itu sudah udah susah kan ditangani sendiri? Iya. Nah, bu, Maksudnya berjualan bu, ini kalau cuma dalam satu waktu ibu mengalami kesulitan, ya ibu harus review lagi bisa apa. Tapi kalau ibu udah lihat nih waktunya nih, waktunya misalnya dalam 1 bulan tuh pasti setiap bulan ada seminggu atau 2 minggu terjadi flow yang meningkat. Nah, ada 2 saran saya. Kalau memang itu terjadi setiap bulan, ya ibu boleh ambil asisten pada waktu. Kalau itu memang yang kedua, kalau itu memang menjadikan ibu untuk naik tingkat, naik kelas, ya pattern 2 minggu itu kenapa menjadi peningkatan? Ya, ibu lihat lagi. Oh ternyata dari hal ini, entah promosi, entah apa saya balikin ke ibu. Kalau biasanya kalau saya ketika terjadi kita promo, terjadi peningkatan. Ya, apakah promo itu impactful menurut saya, tapi promo yang benar. Sekarang banyak digital kan, gampang. Pakai apa? Bisa pakai WA, bisa pakai Instagram, TikTok, Shopee, apalagi ya, banyak lah ya. Dulu zaman saya Friendster, sekarang nggak ada. Sekarang zamannya, bener ya, Friendster dulu saya. Sekarang zamannya apalagi itu, lagi Facebook ya, bisa. Lain. Jadi kalau ibu misalnya, ibu pede yakin bahwa itu memang ibu mau berpindahan, lihat kenapanya, nanti copy paste dari itu, apa yang konsisten.
Tapi kalau itu cuma sekali-sekali belum perlu. Ya, tapi kalau saya jadi ibu saya akan naik kelas. Karena apa? Ketika kita terjadi lonjakan yang hampir setiap bulan sama, berarti produk itu bagus. Dan bagus, bagaimana caranya kita naikin lagi? Kasih iklan, kasih promo, masukin promo. Dulu pernah di ada influencer yang itu loh yang Oh iya. terus tiba-tiba belajarnya, tapi dari situ saya tahu permasalahan saya banyak anak packingnya belum Iya. jadi sampai keluar kota itu packingnya masih harus belajar gitu. Berarti profit udah banyak dong. Profit udah banyak dong. Ya, waktu saat itu yang lumayan bisa beli sepeda listrik. Benar. Jualannya lebih Artinya kopi pasta dari situ. Udah tahu permasalahan ibu, perbaikin, ya berani asisten, penjualan ibu akan naik. Yakin. Ya, gitu ya bu ya. Kalau permasalahan ibu tadi yang ibu tahu ini udah selesai nih, ya saatnya ibu melaju. Targetin, ibu punya target. Setiap bulan harus berapa? Karena apa? Udah punya musuh. Ya, gitu ya bu. Udah punya dasarnya, ibu berani untuk naik kelas. Ya, lagi ya bu. Bu silakan. Bu ya. Berarti saya nggak usah perkenalkan diri ya, udah tahu. Yang lain belum tahu bu. Yang lain belum tahu ya. Ya, nama saya Maria Goretti, biasa dipanggil Margo. Produk saya kopi dari Bu Maria Goretti. Kok kayak orang masih bicara dulu ya Maria Goretti bu. Ya, dulu ada udah pensiun namanya Maria Goretti bu. HR saya. Iya sama gitu. Saya ada 3 pertanyaan. Ini balik lagi ke dana darurat tadi. Kan kalau misalkan, tadi saya nanya, sebenarnya dana darurat itu harus dipersiapkan kapan? Ternyata dari modal awal kan nggak kepikiran nih kita. Nah, ketika sudah sekarang udah berjalan, kita harus punya juga dong dana darurat. Itu bisa nggak sih kalau misalkan kita ambil secara dicicil dari income nggak ada? Dan itu biasanya harus berapa persen? Itu pertanyaan pertama. Terus kalau pertanyaan kedua, kapan waktu yang tepat kalau kita pengen kita misalkan apakah posisinya misalkan kayak kita mau mengembangkan produk, apakah itu boleh berhutang seperti itu? Itu biasanya kalau udah kayak gitu kan larinya buat paling besar itu biaya promosi. Itu yang kedua. Dan ketiga, yang seperti tadi itu ada penerimaan bonus pencatatan seperti yang mencatatkan cash flow-nya itu apakah harus kita masukkan juga ke apa namanya ke cash flow yang sudah ada di pembukuan kita, ataukah memang itu akan masuk ke pemasukan pribadi? Karena kan kalau misalkan tadi dilihat kayak kita memberikan hutang misalkan ke karyawan, berarti kan itu pengambilannya kan nggak ngambil dari pribadi, mau nggak mau kan kita ngambil dari penjualan. Nah, apakah ketika dia balikin itu akan harus kita catat lagi ke buku besar atau memang sudah masuk ke Langsung diborong ke pertanyaan. Oke, yang pertama tadi ibu bilang yang boleh nggak diambil dana darurat dari kita mesin? Boleh banget. Justru itu bagus banget. Tadi kan dibilang awal kita nggak nyiapin, kita nggak ambil ya. Karena boleh nggak? Boleh banget, Bapak Ibu. Ya, sisihin pendapatan. Tadi ada 50, 30, 20. 50 personal, 30 untuk bayar cicilan, 20 bayar untuk investasi. Ya, investasi bisa apa aja? Ya, kalau Ibu belum punya dana darurat, sisihkan buat dana darurat itu. Ya, sisihkan. Ya, berapa persen? Tergantung dari kemampuan ibu, tergantung dari berapa besar kuliah ibu satu bulan. Ya, dikaliin 6 bulan. Targetin berapa saya tiap bulan sisihnya. Hingga apa? Nanti terbentuk dana darurat, simpan dana darurat itu. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi boleh banget. Daripada ibu investasi tapi dana darurat repot misalnya. Nanti bentuknya bisa apa? Bisa deposito, ya di bank, yang liquid aja, ya. Atau ibu juga bisa emas, ya. Editing, tapi bisa liquid dijual cepat, ya. Itu jangan beliin mobil karena punya utang depresiasi, ya. Boleh. Jangan dibeliin rumah atau tanah apa? Nanti kerja apa susah. Ya, kalau emas deposito, ibu cepat cair, boleh, ya. Oke, yang kedua. Kapan ibu untuk berhutang? Ya, apakah pengembangan produk atau untuk promosi? Jangan. Ketika ibu berhutang, jangan buat yang namanya buat pengembangan produk dulu. Habis lu produknya belum jadi, hutangnya di jalan. Ya, bayar cicilan duluan kita. Tiba-tiba produknya nggak sampai jalan. Akhirnya apa? Udah goodbye.
Ya, kapan kita akan melakukan? Ketika kita produk, kita kemas dan kita ini ke pasar, mendapat sambutan yang bagus. Ibu butuh banyak untuk produksi. Saatnya lah ibu untuk investasi berutang. Saatnya seperti itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan ibu punya pendapatan. Gitu ya Bu. Yang ketiga, pada ibu. Oke, pencatatan ketika ada yang bonus tetap masuk ke perusahaan, jangan melakukan pribadi. Kan itu semuanya perusahaan. Ingat, kita harus pisahin, disiplin, pisahin punya kita atau bukan, ya. Jadi benar-benar harus masuk ke perusahaan. Gitu ya Bu ya. Nah, teman saya stasiun udah 15 menit nih, ya saya harus olah kebutuhan hutang nih. Udah ada ternyata. Ya. Ada hutang produktif, ada hutang konsumsi, ya. Jadi harus dipisahin. Jangan sampai sama, ya. Yang produktif boleh, yang konsumtif jangan, batas-batasin. Misalnya konsumtif apa? Kita pada produk baru kita beli, ya jangan. Ya yang produktif, hutang produktif, itu tadi beli mesin segala macam, silakan, ya lakukan. Ini boleh dipotong, ya. Oke, kita go through ada 15 menit lagi katanya. Nggak pikiran 15 menit. Oke, terus, ya. Oke, lanjut. Oke, ya, ini tadi udah ada ya. Oleh kebutuhan hutang ya, jadi ada produktif, ada konsumsi, ya. Oke, wah ini udah usaha sayur keliling nih, ya kan? Ya, ingin meningkatkan bisnisnya dengan mobil pick up sebagai dalam utama, berbagai dengan rencana hutang ke bank, termasuk tipe hutang apakah itu produktif atau konsumtif? Kan produktif, kenapa? Buat dagangan dia, ya. Tapi kalau kita mau beli mobil, ya. Yang tadinya kita Avanza tiba-tiba kita sekarang punya Palisade atau apa? Waduh jangan. Tapi ini tukang sayur, sekarang tukang sayur udah pakai sepeda lagi Bu, pakai mobil, motor, boleh, ya. Next, ya. Nah ini tuh, di jawabannya Bu nih. Waduh saya tadi kita ngomong udah di luar, ya ada materi itu Bu. Ya, jauh duluan ya. Next, ya. Nah ini seorang ini contoh lagi dari ojol ingin membeli sebuah motor baru, mana yang merupakan pembelian tempat agar masuk hutang produktif Bu? Yang mana Bu? Lihat masa iya ojol pakai Ninja Bu? Saya pakai Ninja sesuai plan, nggak jadi deh. Ya, kenapa naiknya aja rugi gitu bukan? Ya jangan, tapi yang sesuai dengan kebutuhan. Next, ya. Nah yang tadi saya bilang nih, PLPR sama begini Bu, ya. Lihat ya. Nanti kalau ibu ya sudah berhasil, sudah banyak omsetnya, ibu boleh menikmatinya di ini Bu. Ya, jangan lupa saya diajaki jalan-jalan. Oke, next ya. Ini ya, jadi tadi ya untuk bos untuk matikan mobil dinasnya konsumtif. Oke, terus. Masih contoh nih Bu, waduh, tapi udah tahu lah kayaknya lah ya. Bisa cek dulu saja setelah Nah, kalkulasi kemampuan bayar, ya. Rasio utang terhadap aset usaha sebaiknya tidak lebih 50%. Utangnya nih, tadi saya ngomongin 30%. Kalau ini 50% Bu, lebih bagus. Boleh, tergantung Ibu, ya. Ini contoh, ya, dibagi dengan rasio utang terhadap pendapatan tidak lebih dari 30%, ya. Ini dipotong boleh ya Bu, nanti dikalkulasi. Ya kenapa? Ini pattern kita di bank supaya Bapak Ibu juga nanti selamat juga ya dalam usahanya. Terus, nah ini aset kita surat bangunan barang lain yang diharapkan bisa memberikan manfaat jangka panjang. Pendapatan itu uang ini diperoleh secara langsung dari penjualan tanpa dikurangi modal. Ya kalkulasinya itu seperti itu. Yang tadi asetnya. Next. Nah. Ya pendapatan per bulan 76 juta, amin. Batas maksimal angsuran per bulan adalah 22,8 Bu. Angsuran kita yang dia cicilan tadi, misalnya tadi tukang sayur, mobil, segala macam, ini maksimum segini. Dan lebih ya, nanti lebih akan mengganggu arus kas kita. Percaya deh, ya percaya deh. Mati. Waduh, ini disuruh ini kayaknya, ya. Belum selesai nih. Masih ada bahasa nih Bu. Saya harus bicara lagi, dikit lagi nih Bu. Ya. Baik, silakan. Ayo.
bentar ya Bu, kita habisin dulu habis itu Q&A ya. Jadi rasio tadi jangan sampai kelebihan ya rasio tadi ya, karena benar-benar gak enak Bu. Kalau tiga ibu hasilnya hanya untuk membayar utang, ya kita nggak dapat apa-apa, ujung-ujungnya kita akan beli utang. Kalau nggak beli utang, ya tadi kerja kita nggak bisa maksimal, ya gitu. Oke. Nah kalau oke. Untuk keuangan pribadi dengan SDM. Oh, oke. Oke. Pengaturan uang pribadi dengan pekerja ya. Artinya ini pendapatan kan? Pendapatan. Ya. Oke. Jadi ketika kita memisahkan uang kita, pendapatan kita, balik lagi Bu, dipisahkan aja, disiplin. Ya, bikin pendapatan pribadi, bikin rekening kita pribadi. Ya, gampang kok. Ya, dan itu jangan dicampur adukin ya. Itu disiplin seperti itu. Makasih ya Mbak Olga ya. Oke ya. Baik Alhamdulillah. Oh situ apa Olga sih? Oh oke. Thank you ya. Alhamdulillah thank you ya. Ayo Bapak, teman kasih 10 menit deh. Sorry ya Bu ya. Ini tadi udah contohnya ya. Saya mau beresin juga, saya punya slide. Ya, bayar tepat waktu penting. Ya, jangan sampai enggak. Tuh, oleh karena itu selalu siapkan dana cadangan sebagai bentuk mitigasi. Udah kita ngomongin dari tadi, ya. Dana cadangan ini benar-benar penting, ya. Saya bayar bel kita, ya. Yang COVID kemarin kerasa kan Pak untuk usaha, bener nggak? Ketika kita pertama kena COVID ya, bener ya Pak? Langsung tuh turun semua, bener nggak? Rupanya kita nggak punya dana cadangan, kemudian selesai. Ya, oke, next. Nah, jangan curhat tadi itu, jangan takut curhat sama bank. Ya, jangan takut curhat sama bank. Ya, bisa kita lakukan apapun. Ya, dan kita bank juga nggak akan menjerumuskan bisnis sih. Ya, kenapa? Bank juga takut. Ya, nanti nggak jalan juga bank juga yang kena. Jadi kita akan bantu Bapak Ibu gimana usahanya bisa jalan dengan baik. Ya, yuk, udah ya. Tadi yang punya saya. Baik lagi sebentar ya Bu. Dari ini saya lanjutin gitu karena ada ini di OCBC. Ya, di OCBC kita itu mendorong pelaku usaha untuk berani naik level. Ya, makanya kita ada di sini. Ya, kita lihat ya, 66% UMKM perempuan itu cenderung butuh support dari volunteer bisnis. Ya, ada juga yang sangat butuh. Ya, makanya kita di OCBC sendiri ya, kita tuh banyak literasi yang kayak gini gitu. Ya, yang kayak gini kita ada ruang kreasi dan segala macam. Manfaatin untuk apa? Untuk kita mengembangkan bisnis kita. Ya, oke, next. Ya, nah ini ya kita punya 5 pilar. Ya, pilar mengatasi titik masalah UMKM dengan layanan nyala bisnis. Nyala bisnis itu apa? Layanan kita, Bapak Ibu, layanan di OCBC. 5 pilarnya ada yang pertama adalah bagaimana sih kalau masalah itu pengelolaan rekening yang kurang baik. Ya, satu pilar. Ya, kita nanti di situ yang tadi saya sebutin, satu rekening untuk kebutuhan bisnis dan pribadi. Ya, 44% ternyata yang dicampur adukin, benar kata Ibu semua. Ya, kemudian 54% menggunakan uang tunai untuk transaksi bisnis mereka, benar ya Bu ya? Itu yang kita akan kasih solusi. Pakainya apa? Pilihan kedua, pembukuan terbatas. 80% masih melakukan pelacakan mereka manual yang tadi saya bilang. Ya, kalau terjadi ini, ya, yang tadi berarti kopi segala macam habis. 34%-nya tidak mengukur laba rugi. Makanya tadi Bapak bilang, Pak, saya pas-pasan semua Pak. Benar ya Pak ya? Kenapa? Kita nggak mengukur laba rugi kita. Ya, laba rugi terjadi kenapa? Karena harga dasar. Lihat lagi. Ya,
Kemudian yang ketiga, akses pinjaman. Ya, sulit mendapatkan akses pinjaman 80% tuh ternyata. Kenapa? Karena tadi manual tadi, sehingga kita nggak bisa dapat gampang pinjaman dari bank. Bank itu susah Pak. Kalau Bapak masih manual, catatan manual. Kalau Bapak udah digital, sebenarnya udah gampang, udah kelihatan terikut ya pendapatannya berapa segala macam. Kemudian yang keempat, yang pilihan keempat, yang mengatasi sedikit masalah UMKM, model bisnis tradisional 78% belum memanfaatkan marketplace dan platform online. Pakai Pak sekarang, udah ada. Zaman saya belum ada Pak, susah ya. Kalau sekarang itu udah ada, pakai semua. Ya, bahkan Facebook juga udah bisa. Facebook pakai Pak, jangan ditinggalin. Mentang-mentang ada Instagram, Facebook ditinggalin jangan. Facebook itu yang lama, ya. Yang lama Pak, yang lama tuh lingkaran kita udah banyak, pakai itu. Ya, oke. Kemudian yang kelima, meningkatkan literasi 85%. Sektor kesehatan di Indonesia itu hanya 43%. Ya, hanya 1 tahun bertahan. Kenapa? Karena dia nggak mengupdate diri. Ya, hanya 1 tahun bertahan. Kenapa? Karena dia udah semangat, udah nyiapin waktu, udah energinya segala macam, tapi dia nggak ikut kayak gini. Makanya Bapak Ibu yang hadir di sini itu udah naik 5 level di depan. Untuk apa? Untuk sharing, untuk dapetin sesuatu yang nanti bisa mengajarkan bisnis Bapak Ibu. Jadi banyak-banyak kita lihat seperti itu. Nah, di Nyala Bisnis ya, kita di OCBC ya, kita tuh kelolanya keuangan kita ya. Ada bisnis solusinya Pak, bagi Bapak Ibu tadi yang punya bisnis nih tadi kayak di Peleton, kemudian ada kopi, kita punya yang namanya QRIS. Pakai QRIS supaya cashless ya, pakai QRIS di OCBC ya. Bapak Ibu nantinya bisa dapetin cashback gratis. Yang biasanya ada biaya, kita nggak ada biaya. Kemudian juga kita ada beyond bankingnya ya, ada IP dengan Setia. Ini program apa sih? Kalau Setia itu kayak ini loh Bapak Ibu, kayak Gojek, tapi kita punya sendiri. Jadi aplikasi makanan. Jadi nanti nasabah bisa pesan di situ di aplikasinya. Ya, tapi nggak ada Gojek, tapi Bapak Ibu sendiri. Aplikasi ini gratis ya, gratis. Ya, dari OCBC kita kasih gratis. Kemudian kita juga ada IP. IP itu apa? Konsultan pajak. Jadi ketika Bapak Ibu mau tanya tentang perpajakan, boleh mereka, dan dari OCBC kita kasih gratis juga. Ya, kemudian juga ini konsepnya kita untuk para Bapak Ibu sekalian pada bisnis ya, share money, memory ya. Jadi kelolanya dengan semua gratis, transfer gratis ya, tarik tunai gratis ya, QRIS-nya kita kasih cashback ya. Bayangin aja Bu, ini semuanya buat Ibu semua nih, OCBC dapat apa? Ya kita dapat terima kasih ya, Bapak Ibu sudah kerjasama sama kita supaya kita melaju jauh ya, supaya bisnisnya tetap naik level, kita juga sama-sama bareng-bareng sama kita naik sama-sama naik. Jadi semuanya gratis, bonus juga ada. Kalau dana yang masuk ke kita, incoming reward, incoming 5.000, kita dapat lagi Bu 150.000 kita kasih. Bayangin, orang transfer ke Ibu kita kasih duit lagi ya. Jadi di OCBC semua gratis, biayanya nggak ada Bapak Ibu ya, silakan pakai ya. Kemudian juga bisa pakai yang tadi itu ya, bisa pakai uang OCBC Mobile. Jadi dari handphone aja kita bisa lihat semua ya. Bayangin tadi Bapak Ibu kalau punya yang tadi makanan, kita mau masukin aplikasi bisa gratis ya. Dari handphone kita bisa lihat semua di sini ya, online semua, nggak perlu ke bank. Next. Oke, jadi dalam bisnis itu untuk mengelola dana, membangun bisnis secara terbaru agar bisnis tetap naik level. Yang tadi kemudahan akan transaksi gratis semua, kemudahan akan efisien dalam transaksi yang itu kita lakukan. Dan kemudian ada literasi yang Bapak Ibu bisa ikuti kelas-kelas seperti ini. Ya, next, ya ini yang tadi saya kasih tuh, dapetnya banyak banget Bapak Ibu, silahkan nanti diambil ya. Kemudian juga ada 7 layanan nyaman ya. Kemudian juga transfernya berbagai mata uang, tidak hanya rupiah, semua bisa. Kemudian juga bayar tagihan tiga gratis ya Bapak Ibu. Misalnya top up OPPO, top up GoPay, bayar listrik, kita gratis. Biasanya bayar listrik kena 2.500, di kita nggak ada biaya. Biasanya top up GoPay ada biaya 2.500, di kita nggak ada, di cashbackin. Bayangin aja ya, semua gratis. Biasanya kan semua ada kan, kayak OPPO, yang GoPay, bener nggak? Di kita nggak ada. Bayar listrik ada kan, kena biaya kan? Di kita nggak ada ya, semua gratis di sini. Oh ya,
semuanya top up segala macam kita kasih gratis semuanya. Ya, kemudian juga ada kartu kredit ya kalau ibu yang mau ya standby. Kemudian juga benefit untuk poin serunya. Nah, ya, next. Ini sebagai informasi aja ya Bapak Ibu ya, fitur-fitur kita mudah untuk melakukan transaksi, baik di handphone ya ataupun di laptop di internet banking kita. Semua yang ada sih. Terima kasih ya, waktunya saya tadi tidak kerjaan. Yang ada pertanyaan boleh tanya ke saya. Tapi pada prinsipnya kita mau Bapak Ibu semua efisien, semua transaksi efisien. Ya, itu aja dari saya. Ya, ada lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sehat-sehat selalu dan bisnisnya sukses. Oke, kita tepuk tangan untuk Mas Ian Setiawan. Gimana Bapak Ibu? Materinya hari ini menambah pengetahuan, menambah ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, tadi diskusi kita mengakhiri sesi pertama. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua pukul 1 siang.